saya sangat memegang kalimat ini. Ambil semua kesempatan yang ada gitu. Pergunakan semua kesempatan yang ada. Mau kalah, mau menang, itu urusan belakangan. Anggap kemenangan itu sebagai bonusnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat gizi, kembali lagi bersama saya Nur Anissa di podcast Obsesi, obrolan seputar gizi. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, yaitu salah satu alumni gizi Poltekkes Kemenkes Mamuju dan juga merupakan Putri Budaya Sulawesi Barat tahun 2024. Nah, Kak Rizka, boleh dong disapa dulu sahabat obsesi kita pada hari ini. Halo sahabat obsesi, perkenalkan nama saya Rizka Yanti, akrabnya dipanggil Rizka. Jadi saya merupakan alumni dari Poltekkes Kemenkes Mamuju yang kemarin mengambil jurusan Diploma 3 Gizi. Nah, Kak Rizka, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dan untuk kesibukannya Kak Rizka akhir-akhir ini apa aja nih? Kalau kesibukan akhir-akhir ini, selain bekerja di Puskesmas, saya juga lagi fokus untuk mengikuti pemilihan Putra-Putri Budaya Indonesia yang dilaksanakan di Sulawesi Tengah, di Palu nantinya. Nah, Kak Rizka ini adalah salah satu alumni jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Mamuju. Nah, kalau boleh cerita nih Kak Rizka, awal mula Kak Rizka kenapa memilih berkuliah di kampus Poltekkes Kemenkes Mamuju? Nah, kalau mau flashback ya, kenapa saya daftar di Poltekkes Kemenkes Mamuju? Mungkin ini memang takdir ya, qadarullah. Karena waktu itu lagi maraknya COVID-19. Sebenarnya saya mau kuliah di Makassar, tapi karena itu saya harus mengurungkan niat untuk tidak berkuliah di luar kota dulu dan mengikuti saran dari orang tua, keluarga, kalau lebih baiknya kuliah di Mamuju saja. Nah, dari situ saya mulai cari-cari kampus negeri yang bagus akreditasnya, terus kesehatan tentunya karena minat saya ke kesehatan. Saya juga tanya-tanya ke teman-teman di mana kampus kesehatan yang bagus di Mamuju, karena jujur saya belum tahu Poltekkes Kemenkes Mamuju ada gitu. Ternyata setelah saya cari tahu, saya tanya sepupu, ternyata sepupu saya kuliah di sini juga. Iya. Jadi saya termotivasi oleh beliau karena saya lihat dia punya banyak prestasi sewaktu kuliah di sini. Jadi kenapa tidak untuk saya mencoba daftar begitu. Dan ternyata alhamdulillah lulus lewat jalur prestasi. Wow, luar biasa ya. Baru masuk awal pendaftaran sudah memang lewat jalur prestasi, jadi tidak dipungkiri lagi. Ketika sudah berkuliah dan masuk di kampus Poltekkes Kemenkes Mamuju, kakak ini sudah sangat melimpah ruah ya prestasinya. Masya Allah. Nah teman-teman, Kak Rizka ini selain memiliki paras yang sangat cantik dan juga memiliki segudang prestasi, nah kalau boleh kita flashback nih Kak, selama kakak berkuliah, boleh dong sharing mengenai organisasi apa yang kakak ikuti selama berkuliah di Poltekkes dan juga prestasi apa yang pernah kakak raih selama berkuliah di sini? Oke, kalau dari organisasi ya dan prestasi, alhamdulillah semasa kuliah di Poltekkes Kemenkes Mamuju ada beberapa organisasi yang saya masuki. Yang pertama itu ada lembaga dakwah kampus, jadi saya bergabung di lembaga dakwah kampus. Kemudian saya juga bergabung di HMJ Gizi, Himpunan Mahasiswa Jurusan ya. Kemudian saya juga masuk di PIKM Standing Care. Kemudian saya juga qadarullah alhamdulillah terpilih sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, itu dari organisasi.
Nah, kemudian kalau dari prestasi yang saya capai selama berkuliah di Poltekkes Kemenkes Mamuju, alhamdulillah ada beberapa. Yang pertama yang saya dapatkan itu dari organisasi tentunya. Saya ikut Kongres Nasional yang diadakan di Lampung kalau nggak salah waktu itu. Saya juga ikut Sarasehan Nasional, itu diadakan di Tasikmalaya. Jadi selain dari prestasi dari organisasi, saya juga alhamdulillah meraih beberapa prestasi dari akademik dan juga non-akademik seperti lomba scientific paper competition, yang mana waktu itu alhamdulillah saya dan tim meraih juara 2 tingkat nasional, dan alhamdulillah kita mengalahkan beberapa kampus ternama yang ada di Indonesia. Nah, selain itu saya juga mengikuti beberapa pemilihan duta. Jadi saya ikut pemilihan duta genre waktu itu tingkat kabupaten, alhamdulillah terpilih sebagai juara 1 duta genre putri tingkat kabupaten, kemudian lanjut ke provinsi, alhamdulillah terpilih sebagai duta genre terfavorit. Kemudian saya juga ikut pemilihan duta kosmetik aman yang diadakan oleh BPOM. Alhamdulillah juga saya terpilih sebagai terbaik 1 dan mewakili BPOM Mamuju ke tingkat nasional. Kemudian saya juga ikut program pertukaran pemuda antar negara. Wow. Alhamdulillah masuk top 5, qadarullah ya, tidak lolos ke Korea Selatan, tapi untuk masuk top 5 itu juga memerlukan effort ya, karena orang-orang yang ikut itu orang-orang the best ya menurut aku. Tapi sudah sangat luar biasa Masya ya Kak, Allah. pencapaiannya. Iya, jadi nggak expect juga bisa masuk top 5. Kemudian yang terakhir mungkin saya ikut lomba senam kreasi, yang mana itu merupakan tingkat internasional. Alhamdulillah saya dan tim meraih juara 3 tingkat internasional. Wow, luar biasa teman-teman. Nah, Kak Rizka ini sangat hiperaktif ya. Masya Allah. Hiperaktif dalam berorganisasi dan juga mengikuti lomba-lomba maupun baik itu internal maupun eksternal. Nah, Kak Rizka, untuk membagi waktunya nih bagaimana? Apakah waktu belajarnya tidak terganggu? Karena setahu saya kan Poltekkes ini adalah kampus vokasi ya. Betul sekali. Memiliki waktu yang sangat padat dan juga memiliki praktik yang sangat padat. Iya. Nah, bagaimana cara Kak Rizka membagi waktu tersebut? Nah, untuk membagi waktu antara akademik dan organisasi memang cukup sulit ya, karena memang kita kampus vokasi yang mana harus kejar target, harus kejar praktek gitu. Tapi semuanya kita kembalikan lagi ke diri masing-masing. Kalau kita bisa memilih mana yang bisa diprioritaskan, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Jadi saya akan memilih yang mana lebih urgent dulu. Semisal akademik yang memang harus harus hari itu juga dilakukan, ya saya akan pilih itu. Tapi kalau semisal organisasi yang seperti itu yang harus dikerjakan hari itu juga, ya saya akan memilih organisasi. Jadi kita pintar-pintarnya aja memilih mana yang lebih urgent untuk diprioritaskan, seperti itu. Nah, Kak Rizka sebagai alumni gizi, ahli gizi ya tentunya, Kak Rizka kenapa lebih memilih berfokus ke lomba-lomba pageant? Kenapa saya lebih fokus ke dunia pageant, ke lomba pageant kayak gitu? Karena memang minatnya saya ke situ, basicnya saya ke situ. Saya dari SD, dari kuliah juga memang suka ikut pemilihan kayak duta genre, duta kosmetik aman. Jadi saya happy kalau ikut lomba seperti itu. Nah, Kak Rizka, apakah ini sesuai atau ada kaitannya mengenai jurusan kakak sebagai nutrisionis dengan budaya yang lomba yang akan kakak ikuti? Kalau sesuai nggak sesuainya sebenarnya tinggal kita yang menyesuaikan ya. Karena saya basicnya dari jurusan gizi, nutritionist, jadi untuk menyesuaikan dengan budaya tentunya itu bisa. Kita bisa mengangkat dari makanan, karena budaya itu tidak hanya dilihat
dari tari-tarian, dari pakaian, tapi bisa juga dari makanan. Dari makanan juga bisa. Iya, bisa sekali. Jadi makanan itu juga merupakan budaya yang kita miliki. Nah, di Sulawesi Barat ini banyak loh makanan-makanan yang bergizi, makanan tradisional yang bergizi, yang bisa kita perkenalkan ke anak-anak yang belum tahu dan belum paham. Oh, ternyata di Sulawesi Barat ada makanan ini. Misal contoh, jepa. Jepa itu merupakan makanan tradisional yang ada di Sulawesi Barat. Itu mengandung apa? Mengandung karbohidrat. Kemudian ada bau piapi. Bau piapi itu merupakan makanan khas dari Sulawesi Barat yang juga kita ketahui bahwa ikan itu mengandung protein yang tinggi kan, ya, dan juga mengandung omega 3. Jadi bagus untuk pertumbuhan anak-anak. Jadi itulah yang bisa kita sangkut pautkan. Jadi sesuai nggak sesuainya itu tinggal dari kitanya yang menyesuaikan. Kemudian juga melihat dari program pemerintah saat ini ya. Kalau saya melihat kan programnya memberikan makanan gratis. Insya Allah kalau semisal saya terpilih sebagai Putri Budaya Indonesia, saya ingin sekali membuat event atau kegiatan yang melibatkan anak-anak, yang mana kita dari nutritionist, dari mahasiswa gizi juga boleh kita adakan makan gratis, tapi yang kita berikan itu adalah makanan-makanan tradisional yang bergizi seperti contohnya tadi, seperti itu. Wow, sangat luar biasa ya. Itu juga termasuk program ya Kak? Iya, itu bisa menjadi sebuah program kerja tentunya. Wow, sangat luar biasa. Dan Kak Rizka, untuk motivasinya nih kepada teman-teman obsesi kita pada hari ini. Untuk motivasi saya selama berkuliah nih ya, saya sangat memegang kalimat ini. Ambil semua kesempatan yang ada gitu, pergunakan semua kesempatan yang ada, mau kalah, mau menang, itu urusan belakangan. Anggap kemenangan itu sebagai bonusnya. Jadi yang terpenting itu adalah relasi, pengalaman, dan ilmu yang kamu dapatkan dari kegiatan atau lomba-lomba. Kenapa saya banyak meraih prestasi, kenapa saya banyak pengalaman? Karena itu tadi, saya tidak mau melewatkan kesempatan yang diberikan oleh kampus. Jadi Poltekkes Kemenkes Mamuju ini sangat banyak menyediakan informasi terupdate mengenai lomba-lomba, kegiatan-kegiatan. Jadi saya termotivasi juga karena kita disupport oleh semua aktivitas akademik yang ada di Poltekkes Kemenkes Mamuju. Dan alhamdulillah banyak juga lomba-lomba dan kegiatan-kegiatannya. Jadi kita mahasiswa juga tidak terbatas begitu. Nah, bagaimana untuk adik-adik mengambil semua kesempatan itu? Jadi kalau semisal ada lomba-lomba, kegiatan-kegiatan, ambil aja dulu gitu. Nah, itulah tadi motivasi dari Kak Rizka Yanti, Putri Budaya Sulawesi Barat. Terima kasih Kak Rizka telah membersamai kami di podcast kali ini. Semoga sehat selalu, dilancarkan urusannya, dan juga semoga mendapatkan juara nanti di ajang pemilihan tingkat nasional. Dan saya Nur Anissa pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.